Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, sedikit ada ulasan informasi terkait dengan bagaimana harapan honorer di tahun 2023 tahun ini, di mana banyak informasi yang beredar bahwa semua honorer non-ASN, baik yang sudah terdata maupun tidak terdata dalam database BKN, ini akan diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes. Nah, untuk memastikan hal ini Bapak Ibu, simak ulasan informasi berikut, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Jadi beberapa hari yang lalu, pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa ada rencana untuk segera mengangkat ribuan tenaga honorer menjadi pegawai aparatur sipil negara pada tahun 2023 tanpa melalui tes seleksi lagi. Ingat Bapak Ibu ya, yang mana informasi ini sudah beberapa hari yang lalu bahwa telah disampaikan ada ya pengangkatan honorer tanpa seleksi tes lagi di tahun 2023 tahun ini. Jadi ini kabar baiknya ini datang dari ya pemerintah untuk Bapak Ibu tenaga honorer di seluruh wilayah Indonesia. Di mana Badan Kepegawaian Negara atau BKN baru-baru ini telah berhasil melakukan penataan honorer dan non ASN di seluruh Indonesia. Yang mana hal ini telah dilaksanakan pada tahun 2002 tahun kemarin dan dilanjutkan dengan kesempatan terakhir yang telah diberi kesempatan oleh pemerintah melalui BKN dan Menpat RB pada 31 pada 15 sampai dengan 31 Maret 2023. Nah, tentunya ini Bapak Ibu menjadi satu pertanyaan, kenapa harus didata dalam database BKN? Nah, tentunya bisa kita prediksi bahwa jawaban terhadap hal tersebut adalah ada kepastian hidup honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Karena pada dasarnya, database BKN ini adalah satu pegangan akurat bahwa honorer itu benar-benar ada. Satu hal lagi yaitu bagaimana dengan Bapak Ibu honorer yang belum terdaftar dalam database BKN. Nah, sekalipun tidak terdaftar dalam database BKN, tetapi sudah mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah, kalau kita hubungkan dengan apa yang disampaikan oleh DPR RI, terutama dari Komisi 2, yaitu disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimat Girsang, demikian dengan para anggota DPRD yang lain dari Komisi 2, termasuk Yanwar Prihatin, bahwa honorer yang ada di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun daerah, terdata ataupun tidak, diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa seleksi tes dan tanpa terkecuali. Ingat Bapak Ibu ya, tanpa seleksi tes dan tanpa terkecuali. Jadi dari pihak BKN, mereka telah berhasil melakukan pendataan terhadap honorer non-ASN di seluruh Indonesia ya pada tahun 2022. Demikian dengan pemberian kesempatan terakhir untuk mengunggah SPTJM per 15 sampai 31 Maret 2023 tahun ini. Di mana hasil akhir dari pendataan tersebut mencakup semua tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Jadi adapun data final, ini data finalnya Bapak ya, dalam database yang tercatat sebanyak 50.508 honorer kategori 2 dan 492.820 honorer non kategori yang telah dinyatakan berhasil melewati verifikasi BKN. Artinya, jumlah ini telah dinyatakan lulus verifikasi BKN. Sementara jumlah keseluruhannya yakni mencapai 2.360.723 tenaga honorer. Jadi tindakan pendataan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian dan responsif dari pemerintah terhadap permasalahan honorer yang sedang dihadapi pada tahun 2023 tahun ini. Dengan adanya pegawai ASN yang lebih banyak dan berkualitas, diharapkan kinerja pemerintah dalam memberikan
pelayanan publik dapat meningkat dan lebih efektif. Nah, tentunya ini adalah satu tuntutan kepada Bapak Ibu honorer, ketika kelak sudah diangkat menjadi ASN, maka dalam hal pelayanan wajib meningkatkan kualitasnya. Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN juga dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Nah, ini salah satu manfaatnya Bapak Ibu ya. Selain dari menghargai pengabdian dan kontribusi serta pengorbanan Bapak Ibu honorer selama ini, maka jelas apabila diangkat menjadi ASN, maka jelas berkurang pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Dibanding dengan dihapus atau di PHK, maka itu bukan berkurang tapi bertambah ya jumlah pengangguran. Karena dengan menjadi ASN maka mereka akan mendapatkan status kepegawaian yang jelas dan hak-hak yang setara. Serta mereka juga dapat mendapatkan penghasilan yang lebih baik dan stabil serta akses terhadap program-program sosial yang disediakan oleh pemerintah tentunya. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk para pegawai ASN yang sudah ada. Wajib diketahui bahwa pendataan terhadap honorer non-ASN ini merupakan langkah lanjutan, ingat Bapak Ibu ya, langkah lanjutan dari amanat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di mana dalam peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang kepegawaian di instansi pemerintah di Indonesia, di mana terdiri dari dua jenis pegawai yakni ASN dan P3K hingga 28 November 2023 mendatang ini. Nah, artinya sampai di tenggat waktu penghapusan ini 28 November 2023 tidak dikenal lagi status pegawai honorer. Tapi yang ada ASN P3K dan ASN PNS karena program pemerintah dalam hal menyejahterakan honorer dengan dialihkan status menjadi ASN P3K. Tenaga honorer diharapkan bersiap-siap dan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti proses selanjutnya menjadi pegawai aparatur sipil negara. Keputusan yang diambil pemerintah ini tentunya ini merupakan hal yang positif, terutama bagi para tenaga honorer yang telah sabar dan setia memberikan kontribusi selama ini. Selain itu juga, terkait dengan pendataan terhadap honorer non-ASN ini juga membuka peluang besar bagi mereka untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian dan akses terhadap hak-hak yang setara dengan pegawai ASN lainnya, seperti jaminan sosial, tunjangan, dan kesempatan pengembangan karir. Namun meskipun merupakan langkah yang positif dalam pengangkatan honorer menjadi ASN, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Jadi salah satu contohnya tantangan yang harus dihadapi adalah proses administrasi yang kompleks serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengangkatan honorer kategori 2 dan honorer non kategori tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan. Selain itu, penempatan pegawai ASN baru juga harus dilakukan dengan bijak agar posisi yang tersedia sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Hal ini tentu membutuhkan sinergi dan kerjasama dari semua pihak untuk memastikan bahwa proses pengambilan berjalan dengan aman, lancar, dan efisien. Maksudnya Bapak Ibu, proses pengambilan keputusannya bisa berjalan dengan aman, lancar, dan efisien sebagaimana harapan. Jadi perubahan ini bukan hanya memberikan manfaat bagi honorer semata, tapi juga bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sikap paling mendukung dan menjadi kerjasama dan menjalin kerjasama antar pegawai ASN yang lama dan baru sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Dengan adanya perubahan ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia serius dalam meningkatkan kualitas layanan publik dengan menjadikan tenaga honorer menjadi pegawai ASN. Ayo bersama Bapak Ibu kita dukung langkah positif ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan sejumlah harapan tentunya agar langkah positif yang diambil oleh pemerintah ini tentunya juga berdampak positif bagi Indonesia dan rakyatnya. Selain daripada berdampak positif bagi honorer karena memang diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ingat satu hal yang menjadi simpulan dari pengangkatan ini adalah
supaya para honorer ini dapat bekerja dengan tenang, statusnya jelas, penghasilannya jelas, dan bisa menghasilkan suatu hal yang positif bagi kemajuan bangsa dan negara ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.